Aksi heroik David Raya di drama adu penalti loloskan Meriam London ke perempat final Liga Champions. Kiper asal Spanyol itu berdiri tegak untuk mencegah dua tendangan penalti tim tamu untuk mengirim tim asuhan Mikel Arteta ke 8 besar. Selama 120 menit pertandingan babak 16 besar Liga Champions melawan Arsenal, FC Porto mencoba setiap trik kotor yang ada. Dipimpin oleh PP yang berusia 41 tahun, tim asuhan Sergio Conceição membuang-buang waktu di setiap kesempatan, berpura-pura cedera dan melakukan semua yang mereka bisa untuk meresahkan Meriam London yang merasa di ujung tanduk di kompetisi Eropa. Itu mungkin bisa berhasil jika bukan karena David Raya. Didatangkan di tengah banyak kontroversi di musim panas, Arsenal akan bersulang untuk kiper Spanyol mereka di hari-hari berikutnya. Dengan dua penyelamatannya dalam adu penalti memastikan tempat Arsenal di perempat final setelah skor agregat imbang 1-1 bertahan hingga akhir leg kedua. Ketegangan yang meningkat di Emirates pada babak pertama dengan cepat mereda sebelum jeda, berkat momen brilian yang indah dari Martin Odegaard. Kapten Arsenal itu entah bagaimana mengirimkan bola ke Leandro Trossard dan pemain Belgia itu menyelipkannya melewati kaki PP dan bola masuk ke sudut bawah gawang Diego Costa. Didukung oleh gol mereka, Arsenal lebih sering menembus pertahanan Porto setelah jeda dan bahkan mencetak gol pada menit ke-69, tetapi upaya Odegaard dianulir karena pelanggaran terhadap Kai Havertz terhadap PP dalam prosesnya. Pemain pengganti Gabriel Jesus dan Odegaard sekali lagi memiliki separuh peluang untuk memenangkannya, tetapi tidak ada yang bisa mengkonversinya menjadi gol, sehingga pertandingan dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Tetapi Arsenal kehabisan tenaga di babak tambahan, yang berarti skalanya harus diselesaikan melalui adu penalti. Di sini, Raya berdiri tegak, menahan upaya Galeno dan Wendel dari jarak 12 yard untuk mengirim Arsenal lolos. Blaugrana mencapai 8 besar Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2019 dengan mengalahkan juara Italia Napoli. Rapinya menjadi bintang di sisi kiri, sementara pemain muda Barcelona bekerja di sisi kanan. Dan Robert Lewandowski memastikan kemenangan melalui lini tengah saat Blaugrana meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Napoli, yang memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions. Pasukan Sapi mengambil inisiatif sejak menit awal dan mencetak 2 gol dalam 17 menit pertama untuk unggul cepat. Rapinya menjadi pusat dari keduanya, memberikan assist kepada Fermin Lopez untuk gol pertama, sebelum melepaskan tembakan yang membentur tiang dan bola rebound berhasil diselesaikan João Cancelo menjadi gol. Tetapi mereka tidak mengontrol prosesnya dalam waktu lama. Napoli membalaskan 1 gol ketika Amir Rahmani masuk ke dalam kotak penalti untuk menyelesaikan serangan balik yang dibangun dengan baik. Sementara Marc-Andre ter Stegen berhasil melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan upaya Partenope menyamakan kedudukan. Lamine Yamal mengira dia telah memastikan kemenangan di babak kedua, namun bendera offside membuat golnya dianulir dan Barca menyia-nyiakan banyak peluang lebih lanjut karena Yamal, Rapinya dan Robert Lewandowski nyaris mencetak gol. Tetapi Lewandowski akhirnya mengamankan kemenangan di penghujung pertandingan, memasukkan bola ke gawang setelah kombinasi sempurna di sekitar kotak penalti Napoli. Ini merupakan penampilan terbaik Barca dalam beberapa bulan terakhir. Tim tamu hanya sesekali memberikan ancaman, sementara tim asuhan Xavi mampu memberikan serangan pada momen-momen penting. Borussia Dortmund lolos ke perempat final Liga Champions 2023-2024. Ini setelah di Borussia menang 2-0 atas PSV Eindhoven. Pada pertandingan leg kedua babak 16 besar di Signal Iduna Park pada Kamis 14 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat, Dortmund sudah mengancam gawang PSV pada menit kedua lewat Ian Manson, tapi sepakannya dari jarak dekat bisa dibendung Walter Benitez. Tapi semenit setelahnya PSV kebobolan juga setelah Jadon Sancho mencatatkan namanya di papan skor.
Mendapat umpan pendek Julian Brandt, Sancho melepaskan sepakan dari luar kotak penalti. Bola melewati sela kaki Gustil dan melesat ke pojok kanan gawang Benitez. Gol itu membuat Dortmund lebih mudah menguasai pertandingan dan beberapa kali membahayakan gawang PSV. Niklas Füllkrug juga bikin peluang pada menit ke-11 dari sepakan menyilang yang masih melebar. Pada menit ke-16, dua peluang Dortmund mampu dimentahkan Benitez. Pertama dari Julian Brandt yang menembak dari sudut sempit di tepis Benitez. Lalu bola rebound disambar Doyle Malen yang lagi-lagi dapat dimentahkan kiper asal Meksiko itu. PSV bukannya tanpa peluang. Pada menit ke-31, Johan Bakayoko menusuk dari sisi kanan dan melewati 3 hadangan pemain Dortmund sebelum menembak yang bisa digagalkan Gregor Kobel. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Dortmund bertahan. Selepas babak kedua berjalan, PSV coba mengambil inisiatif serangan untuk bisa mencetak gol. Hirving Lozano yang masuk di babak kedua punya kans pada menit ke-53 lewat sepakan dari jarak 25 yard yang menerpa tiang. Klub De Jong punya peluang emas untuk bisa menyamakan agregat pada menit ke-94 dari situasi 1 lawan 1, tapi sepakannya melebar. Dortmund akhirnya memantapkan kemenangan menjadi 2-0 berkat gol Marco Reus semenit setelahnya. Reus merebut bola dari kawalan pemain PSV dan melakukan solo run ke kotak penalti sebelum menceploskan bola ke gawang. Dortmund lolos ke perempat final dengan agregat 3-1 setelah bermain imbang 1-1 di markas PSV Eindhoven bulan lalu. Atletico Madrid mewujudkan comeback sensasional di Civitas Metropolitano dengan sukses mengeliminasi Inter dari Liga Champions. Setelah tertinggal 1-0 di leg pertama yang berlangsung di Italia pada Februari lalu, Atletico memiliki gunung untuk didaki di pertemuan kedua yang digelar di Civitas Metropolitano pada Kamis 14 Maret dini hari waktu Indonesia Barat tadi. Dan itu setelah gawang mereka bobol di menit ke-33 oleh Federico Di Marco. Tuan rumah tak butuh waktu lama untuk membalas gol tersebut. Antonio Griezmann yang tak terkawal di dalam kotak penalti sukses menaklukkan Yann Sommer di menit ke-35. Sebelum pemain pengganti Memphis Depay memaksa laga ini dilanjutkan ke babak tambahan berkat golnya di 3 menit sebelum waktu normal berakhir. Di babak perpanjangan, kedua tim gagal mencetak gol lainnya hingga pertandingan ditentukan lewat adu penalti. Dalam drama tersebut, 3 penendang Inter Milan gagal melaksanakan tugasnya. Hanya Hakan Çalhanoğlu dan Francesco Acerbi yang mampu menjaringkan bola ke gawang. Sedangkan hanya 1 pemain Atletico Madrid yakni Saul yang menemui kegagalan selagi 3 eksekutor lainnya mampu memenuhi tugasnya. Atletico pada akhirnya menang penalti dengan skor 3-2. Hasil ini mengantar pasukan Diego Simeone ke babak 8 besar. Mereka kemudian akan mengetahui lawan berikutnya setelah undian yang bakal dilakukan pada 15 Maret. Adapun leg pertama babak perempat final akan dimainkan pada 9 dan 10 April, sedangkan leg kedua digulirkan pada 16 dan 17 April 2024.